Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan bahas mengenai flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart sangat membantu analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Nah, tujuan dibuatnya flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terstruktur, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Berikutnya kita akan bahas mengenai pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya menghitung pajak penjualan. Kemudian yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Misalnya, percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Berikutnya kita akan bahas mengenai struktur flowchart. Nah, ada 4 struktur flowchart yaitu struktur berurutan atau sequence, struktur keputusan atau decision, struktur perulangan atau repetition, dan struktur kasus atau case. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah struktur berurutan atau sequence. Nah, ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berurutan. Berikutnya adalah struktur keputusan atau decision. Salah satu dari 2 aksi yang mungkin diambil tergantung pada suatu kondisi. Simbol yang berbentuk diamond ini menunjukkan pertanyaan ya atau tidak. Jika jawaban atas pertanyaannya adalah ya, aliran mengikuti satu jalur. Jika jawabannya tidak, aliran mengikuti jalur yang lain. Berikutnya adalah struktur perulangan. Nah, struktur pengulangan ini mewakili bagian dari program yang berulang. Jenis struktur ini biasanya kita kenal dengan loop atau looping. Nah, perhatikan penggunaan simbol berbentuk diamond. Loop ini menguji suatu kondisi, dan jika kondisi itu ada atau terpenuhi, maka ia akan melakukan suatu tindakan atau proses. Kemudian menguji kondisinya lagi. Jika kondisinya masih ada, tindakannya akan diulang. Ini berlanjut sampai kondisinya tidak ada lagi. Berikutnya adalah struktur kasus atau case. Nah, salah satu dari beberapa tindakan atau aksi yang mungkin diambil tergantung pada isi variabel. Struktur ini menunjukkan tindakan yang harus dilakukan tergantung pada nilai. Misalnya dalam contoh kasus dalam slide ini, years employed atau masa kerja, jika masa kerjanya sama dengan 1 tahun, maka bonus diberikan 100. Jika masa kerjanya sama dengan 2, maka bonusnya adalah 200. Jika masa kerjanya 3 tahun, maka bonusnya 400. Dan jika masa kerjanya adalah nilai selainnya, maka bonusnya diatur 800. Berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis flowchart. Nah, flowchart ini terbagi dari 5 jenis, yaitu flowchart system atau system flowchart, kemudian flowchart paperwork atau flowchart dokumen atau document flowchart, kemudian flowchart schematic atau schematic flowchart, kemudian flowchart program atau program flowchart, dan flowchart proses atau process flowchart. Kita akan bahas satu persatu juga. Yang pertama, flowchart system. Flowchart system ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem.
Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Nah, flowchart sistem ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online atau dihubungkan langsung dengan komputer, ataupun offline yang tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya mesin ketik, cash register, atau kalkulator. Nah, contoh sederhana untuk flowchart system bisa kita lihat dari gambar di slide ini. Mulai dari pesanan pembelian, kemudian proses masukkan pesanan pembelian, kemudian informasi pesanan pembelian, kemudian proses tentukan jumlah pesanan, kemudian laporan jumlah pesanan, dan kemudian keluarkan pesanannya. Berikutnya adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Nah, flowchart paperwork ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Nah, kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, seperti bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, flowchart paperwork ini bisa kita lihat contohnya seperti di slide ini. Alur dokumen sistem baru calon anggota perpustakaan. Jadi dari contoh ini terdapat anggota, administrasi, dan kepala perpustakaan sebagai penggunanya. Berikutnya adalah flowchart skematik. Nah, flowchart skematik ini mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Nah, flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, periferal, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. Seperti dari contoh di slide ini, nah gambar-gambar ini mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem. Hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian tentang simbol-simbol yang digunakan. Gambar-gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. Berikutnya adalah flowchart program. Nah, flowchart program ini dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Nah, programmer ini menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Sedangkan analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Nah, contoh flowchart program bisa kita lihat seperti di slide ini. Jadi, flowchart program ini adalah rincian dari sistem flowchart pada gambar yang sebelumnya, yaitu proses tentukan jumlah pesanan. Flowchart ini dimulai dari start atau mulai, kemudian baca data pesanan pembelian, kemudian ada proses perhitungan X sama dengan 2 kali A kali P. A itu adalah biaya setahun dan P adalah pemakaian setahun. Kemudian proses perhitungan berikutnya, Y sama dengan R kali C. Nah, R adalah biaya sekali pesan dan C adalah biaya penyimpanan. Kemudian proses perhitungan berikut adalah Z sama dengan X per Y. X dan Y ini adalah hasil perhitungan dari rumus sebelumnya tadi. Kemudian jumlah pesanan sama dengan akar dari Z. Kemudian cetak jumlah dan item pesanan. Kemudian akan tampil decision. Jika tidak, maka kembali akan membaca data pesanan pembelian. Dan jika ya, maka selesai atau sistem berhenti. Berikutnya adalah flowchart process. Nah, flowchart process merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, flowchart process ini memiliki 5 simbol khusus. Yang pertama adalah simbol operasi, kemudian simbol perpindahan atau transportasi, simbol inspeksi, simbol penundaan, dan simbol penyimpanan atau file.
Flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Contoh dari flowchart proses dapat dilihat seperti dalam slide ini. Jadi ini adalah prosedur pembelian. Gambarannya dibagi jadi 2 kolom, yaitu rincian metode dan simbol khusus dari flowchart proses itu sendiri. Alurnya mulai dari departemen pembelian mengetik pesanan penjualan. Pesanan ini merupakan form dengan 4 tembusan atau salinan. Kemudian departemen pembelian menyimpan salinan keempat sebagai referensi. Pabrik menerima salinan ke-1, kemudian Departemen Penerimaan Barang memperoleh salinan kedua, Departemen Penerimaan Barang menyimpan salinan kedua sampai barang-barang diterima, kemudian Departemen Kredit menerima salinan ketiga, kemudian Departemen Kredit menyimpan salinan ketiga sampai salinan kedua dikirim oleh Departemen Penerimaan Barang, dan selanjutnya Departemen Kredit menerima salinan kedua dari Departemen Penerimaan Barang. Nah, arah panah garis itu disesuaikan sesuai dengan simbol khusus dari flowchart proses. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai simbol-simbol flowchart. Nah, simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute dan ISO. Pertama adalah simbol input-output. Nah, ini merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Berikutnya adalah simbol proses. Ini merepresentasikan suatu operasi atau proses. Berikutnya adalah simbol penghubung atau konektor. Ini maksudnya adalah penghubung keluar atau masuknya dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Berikutnya simbol anak panah, ini merepresentasikan alur kerja. Kemudian simbol penjelasan, ini digunakan untuk komentar tambahan. Berikutnya simbol keputusan atau decision, ini adalah decision atau keputusan dalam program. Kemudian predefined process, ini adalah rincian proses yang berada di tempat lain. Kemudian simbol preparation, ini adalah pemberian harga awal. Berikutnya adalah simbol terminal points, yaitu awal atau akhir dari flowchart. Kemudian simbol punch card, ini adalah input atau output yang menggunakan kartu. Selanjutnya simbol dokumen, ini adalah input-output dalam format yang dicetak. Simbol magnetic tape, ini adalah input-output yang menggunakan pita magnetik. Simbol magnetic disk, ini adalah input-output yang menggunakan disk magnetik. Selanjutnya simbol magnetic drum, ini adalah input-output yang menggunakan drum magnetik. Berikutnya simbol online storage, ini adalah input-output yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Selanjutnya simbol punch tape, ini adalah input-output yang menggunakan pita kertas berlubang. Selanjutnya simbol manual input, ini adalah input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. Selanjutnya simbol display, ini adalah output yang ditampilkan pada terminal. Selanjutnya simbol manual operation, ini adalah operasi yang dilakukan secara manual. Selanjutnya simbol communication link, ini adalah transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon. Simbol offline storage, ini adalah penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Oke, itulah pembahasan kita di pertemuan kali ini mengenai flowchart. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.